Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Fadila Liotin, NIM A1C120031 dari Prodi Pendidikan Kimia Reguler A 2020. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit tentang integral. Integral secara sederhana dapat disebut sebagai inverse atau kebalikan dari operasi turunan. Integral dibedakan menjadi dua, yaitu integral tentu dan integral tak tentu. Integral tak tentu merujuk pada definisi integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan. Sedangkan integral tentu didefinisikan sebagai jumlah suatu daerah yang dibatasi kurva atau persamaan tertentu. Berikut akan dijelaskan mengenai rumus dasar integral atau sederhana. Rumus integral yaitu integral K dikali X pangkat N dx sama dengan K per N tambah 1 dikali X pangkat N tambah 1 dikali C, dengan K sebagai koefisien, X sebagai variabel, N sebagai pangkat atau derajat dari variabel, dan C sebagai konstanta. Misalkan, terdapat suatu fungsi fx jika kita akan menentukan luas daerah yang dibatasi oleh grafik fx, maka dapat ditentukan dengan x batas atas b dan batas bawah a fx dx, dengan a dan b merupakan garis vertikal atau batas luas daerah yang dihitung dari sumbu min x. Misalkan, integral dari fx disimbolkan dengan f besar x atau jika ditulis dengan integral fx dx sama dengan fx, maka integral batas atas b batas bawah a fx dx sama dengan fb dikurang fa, dengan a dan b merupakan batas atas dan batas bawah integral. Fx adalah persamaan kurva, fx besar adalah luas di bawah kurva xx. Berikut beberapa sifat dari integral, yaitu baiklah, di sini saya akan menjelaskan 4 bentuk integral. Yang pertama yaitu integral tak tentu, integral substitusi, dan integral potensial. Yang pertama sekali yang akan saya jelaskan yaitu integral tak tentu. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, integral tak tentu merupakan suatu kebalikan dari turunan. Kalian dapat menyebutnya sebagai antiturunan atau antiderivatif. Integral tak tentu dari suatu fungsi menghasilkan fungsi baru yang belum memiliki nilai yang tentu karena masih terdapat variabel dalam fungsi baru tersebut. Bentuk umum integral tentu yaitu integral fx dx. Rumus integral tak tentu yaitu integral fx dx sama dengan fx ditambah c, dengan fx sama dengan persamaan kurva, f besar x, luas di bawah kurva fx, dan C sebagai konstanta. Baiklah, di sini kita mempunyai soal tentang integral tak tentu, yaitu soalnya integral 7x pangkat 5 dikurang 6x pangkat 2 ditambah 2 dx. Cara mengerjakannya yaitu 7 per 5 tambah 1 x 5 pangkat 5 tambah 1 dikurang 6 per 2 tambah 1 dikali x pangkat 2 tambah 1 ditambah 2x. Ini didapat dari rumus integral yaitu n tambah 1, dengan n yaitu dari pangkat x, dan ini juga dari rumus n tambah 1 dengan n dari pangkat x, dan ini juga didapat dari rumus n tambah 1 dengan 2 didapat dari pangkat x, dan di sini juga dari rumus n tambah 1. Kita jumlahkan menjadi 7 per 6 x pangkat 6 dikurang 6 per 3 x pangkat 3 tambah 2x, dan mendapatkan hasil 7 per 6 x pangkat 6 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 2x tambah c. Ini merupakan jawaban dari soal di atas. Baiklah, integral yang kedua yaitu integral tentu. Integral tentu didefinisikan sebagai jumlah suatu daerah yang dibatasi kurva atau persamaan tertentu. Berbeda dari integral tak tentu, integral tentu ini memiliki nilai tertentu karena batas yang ditentukan sudah jelas. Secara umum, integral tentu didefinisikan sebagai, yaitu rumusnya integral
batas atas B, batas bawah A, fx dx sama dengan fa dikurang fb. Dengan keterangan fx yaitu persamaan kurva, A dan B yaitu batas atas dan batas bawah integral, fb dan fa yaitu nilai integral untuk x sama dengan B dan x sama dengan A. Baiklah, kita akan membahas soal tentang integral tentu. Soalnya integral batas atas 2, batas bawah 1, 6x pangkat 2 ditambah 6x dx. Cara mengerjakannya sama dengan integral tak tentu tadi, menggunakan rumus n tambah 1. Menjadi 6 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1 ditambah 6 per 1 tambah 1 kali x pangkat 1 tambah 1 batas atas 2 dan batas bawah 1. Didapatkan 6 per 3 dikali x pangkat 3 ditambah 6 per 2 dikali x pangkat 2 dengan batas atas 2 batas bawah 1. Mendapatkan hasil 2 x pangkat 3 tambah 3x pangkat 2 batas atas 2 batas bawah 1. Dan kita lanjutkan dengan rumus integral tentu tadi, yaitu fa dikurang fb, dengan fa yaitu batas atas 2 dan fb batas bawah 1. Dan kita carinya yaitu dengan cara setiap x-nya diganti dengan batas atas dan batas bawah, yaitu 2 dan 1. Dengan yaitu didapatkanlah 2 dikali 2 batas atas pangkat 3 ditambah 3 dikali 2 batas atas pangkat 2 dikurang batas bawah 2 dikali 1 batas bawah ditambah 3 dikali 1 batas bawah pangkat 2. Mendapatkan hasil 100 dikurang 17 dan hasilnya 83. Ini adalah merupakan cara mencari integral tentu. Bentuk yang ketiga yaitu integral substitusi. Beberapa permasalahan atau integral suatu fungsi dapat diselesaikan dengan integral substitusi jika terdapat perkalian fungsi dengan salah satu fungsi merupakan turunan fungsi lain. Baiklah, di sini saya mempunyai satu contoh soal tentang integral, yaitu integral 2x tambah 6 pangkat 8 dx. Soal ini akan dikerjakan dengan cara integral substitusi. Mengapa demikian? Karena dia memiliki pangkat yang lumayan besar. Agar memudahkannya, kita harus menggunakan cara substitusi, yaitu dengan cara pemisalan terlebih dahulu. Kita misalkan u sama dengan 2x tambah 6. Didapat du per dx sama dengan 2 karena turunan dari u. Dx sama dengan du per 2. Jadi kita masukkan, kita ganti ini kan sudah dimisalkan jadi u. Kita masukkan integral u sama dengan 8, u pangkat 8 karena u sama dengan 2x tambah 6. Jadi diganti dengan u. Dikali dx-nya berapa di sini? Dx sama dengan du per 2. Menjadi ini du per 2 sama dengan du per 2 ini hasilnya sama dengan du setengah dikali du. Jadi setengahnya kita keluarkan, kita taruh ke depan. Jadi setengah integral u pangkat 8 dikali du. Menjadi u-nya kita kembalikan ke semula. Setengah integral u pangkat 8 dikali du. Kita integralkanlah kembali ini nih. Menjadi setengah dikali 1 per 8 tambah 1 dikali u pangkat 8 tambah 1 tambah c. Menggunakan rumus n tambah 1. Ini n tambah 1 juga. Didapat hasil setengah dikali 1 per 9 dikali u pangkat 9 ditambah c. Kemudian ini dikali menjadi 1 per 18 dikali u pangkat 9 ditambah c, dan mendapatkan hasil 1 per 18 dikali 2x tambah 6 pangkat 9 tambah c. Ini didapat dari mana? Ini didapat dari u-nya diganti ke bentuk semula, yaitu 2x tambah 6 dengan pangkatnya yang berbeda, hasil yang ini.
Yang keempat atau yang terakhir yaitu integral parsial. Integral parsial biasa digunakan untuk menyelesaikan integral dari perkalian dua fungsi. Secara umum, integral parsial didefinisikan sebagai, di rumusnya yaitu integral U dikali dV sama dengan UV dikurang integral V dikali DU, dengan U dan V sebagai fungsi, DU dan V sebagai turunan dari fungsi U dan turunan dari fungsi V. Sini saya mempunyai satu contoh, yaitu integral 2x dikali 5 dikurang x pangkat 3 dx. Mari kita selesaikan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa rumus dari integral parsial yaitu integral U dikali dV sama dengan UV dikurang integral V dikali DU. Nah, saya mempunyai satu contoh yaitu integral 2x dikali 5 dikurang x pangkat 3 dikali dx. Pertama-tama kita harus misalkan dulu 2x menjadi U dan 5x dikurang 5 dikurang x pangkat 3 dx menjadi integral du. Jadi U sama dengan 2x, du per dx sama dengan 2, du didapatkanlah 2 dx. Dan integral dv sama dengan, ini dv ya, mohon maaf ini dv, kesalahan. Integral dv sama dengan 5 dikurang x pangkat 3 dx. Dan kita mendapatkanlah v menjadi min 1/4 dikali 5 dikurang x pangkat 4. Mengapa kita mendapatkan ini? Ini didapat dari pensubstitusian integral, pencarian integral dengan cara substitusi. Kemudian kita masukkanlah permisalan tersebut ke dalam rumus integral tadi, yaitu ini didapatkan dari U, ini didapatkan dari dV, ini didapatkan dari V, dan ini didapatkan dari DU. Jadi 2x dikali min 1/4 dikali 5 dikurang x pangkat 4 dikurang integral dikurang integral min 1/4 dikali 5 dikurang x pangkat 4 dikali 2 dikali dx. Ini bisa kita coret, bisa menjadi 2, dan ini ditarik ke depan jadi min 1/2 x 5 dikurang x pangkat 4 ditambah, ini bisa dicoret juga dengan ini jadi 2, min ketemu min jadi plus 1/2 integral 5 dikurang x pangkat 4 dx. Jadi min 1/2x dikali 5 dikurang x pangkat 4 ditambah 1/2. Ini kita integralkan dengan cara substitusi kembali dan didapatkanlah hasil min 1/5 dikali 5 dikurang x pangkat 5 ditambah c. Kemudian dapatkan min 1/2x dikali 5 dikurang x pangkat 4 dikurang 1/10 didapatkan dari perkalian ini dikali 5 dikurang x pangkat 5 dan tambah c. Jadi min 1/10 dikali 5 dikurang x pangkat 4 dikali 5x dikurang 5 dikurang x ditambah c, dan mendapatkan hasil min 1/10 dikali 5 dikurang x pangkat 4 dikali 4x kurang 5 ditambah c. Baiklah, itulah sedikit pembahasan yang telah saya jabarkan tadi mengenai integral. Dapat kita tarik kesimpulan yaitu integral secara sederhana dapat disebut sebagai inverse atau kebalikan dari operasi turunan. Integral dibedakan menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Beberapa bentuk dan teknik penyelesaian integral yaitu integral pecahan, integral eksponensial, integral substitusi, dan integral parsial. Dan yang telah kita pelajari tadi yaitu integral substitusi dan integral parsial. Dengan menerapkan sifat-sifat integral akan lebih mudah dalam menyelesaikan integralnya.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya Dini Fadila Liontin. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.